Oke, Kak. No masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dulu semuanya, alhamdulillah, Mas No malam ini bersyukur sekali. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan suatu kebanggaan darat. Saya dari rumah niat nawa itu saya ibadah. Jadi saya di sini alhamdulillah saya dua kali datang ke sini. Malam ini channel Mas No Pasker, Mas No ingin memperkenalkan bahwa kita ini cinta dan mencintai rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, salah satunya masjid-masjid Allah. Di sini ada saudara Mas No, saudara kita, guru kita semuanya. Beliau adalah nanti biar beliau mengenalkan siapa namanya beliau dan di mana kediamannya beliau pada saat ini yang saya injak ini. Masya Allah. Kita perkenalkan ya oleh beliau. Ini biar saudara-saudara kita semua yang ada di channel Mas No Pasker dan siapapun yang melihat tanpa terkecuali, tentu kita doakan semuanya sehat semuanya bersama keluarganya. Boleh kenalin Tat, siapa namanya Ustadz nih, terus tinggal di mana? Dan memang saya sengaja ke sini ingin mengenal lebih jauh mengenai pondok pesantren ini juga. Nah, nanti saya mohon izin perkenalkan dan nama serta tempatnya. Monggo biar pada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfanuddin. Besar dan tumbuh di Cirebon, tepatnya di Kampung Curug, Jalan Kanggraksan, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Terus saat ini saya masuk dari awal tadi. Ini ada apa yayasan atau pondok pesantren tuh? Itu namanya tadi saya lupa. Terus pendirinya siapa ya? Atau kenalkan kami lebih jauh mengenai pondok ini juga. Di sini ada pondok pesantren Siti Fatimah. Pesantren yang didirikan oleh almarhum Kiai Haji Solihin. Nah, beliau adalah yang orang tua dari saya sendiri. Dan pondok pesantren ini pertama kali didirikan tahun 1988. 1988. Berapa tahun nih dari sekarang ini? Sudah 30 tahun lebih. 30 tahun, Masya Allah. Luar biasa. Dan macam-macam loh. Beliau ini putra Pak Kiai ini. Siapa tadi namanya? Saya, Irfan. Gus Irfan nih. Sembrono dan macam-macam. Makanya Mas No ini senang mendatangi dan datang di tempat-tempat seperti ini. Setidaknya kalau kita enggak orang-orang pondok ya, kita ngerangkul lah, deketi Pak Kiai. Itu ya, insya Allah kita dapat jauhnya Pak Kiai. Jauhnya Ustaz. Insya Allah kita apa ya tidak kotor-kotor lah seperti itu kalau saya. Sama kru-kru kita. Jadi kru-kru ini saya sengaja saya ajak ini biar mengerti apa ya. Saya selalu menyampaikan kepada mereka tuh, ayo kita bareng-bareng mencari jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Selama ini kita jalan ke gelapan. Luar biasa. Maksudnya gelap karena di sana tadi nggak ada lampu. Kita kenalkan kami lebih jauh mengenai pondok itu sendiri.
pondok apa tadi? Pondok Siti Fatimah. Siti Fatimah yang didirikan oleh beliau Romo Panjenengan sendiri, yang yaitu Bapak ya siapa? Solihin. Solihin. Terus ngomong-ngomong, pondok pesantren itu putra santriwan santriwati juga? Nah, pondok pesantren ini santriwan dan santriwati, putra putri. Cuma karena mungkin karena karena namanya adalah Siti Fatimah, sehingga lebih banyak santri putri. Itu tadi kan namanya ponpes ini Siti Fatimah. Siti Fatimah diambil dari nama siapa itu? Nama itu sendiri diambil dari ibu dari almarhum. Berarti nenek. Berarti nenek saya. Berarti nenek saya. Karena mungkin beliau mengagumi sosok ibu yang luar biasa, sehingga beliau ketika bangun pesantren ini, kemudian beliau menamakan pesantrennya dengan nama dari ibu itu sendiri. Masya Allah. Nah, kalau saya boleh tanya lebih dalam ya mengenai pondok pesantren itu sendiri, diambil dari Siti Fatimah, terus santriwan dan santriwati itu apa khusus menerima daerah Cirebon atau orang-orang terdekat sini, atau bahkan ada luar dari Cirebon? Kita menerima siapapun ya, siapapun baik dari Cirebon sendiri maupun dari luar. Kalau sekarang itu memang mayoritas ya Ciayuan Majakuning wilayah 3. Cuma ada yang dari Brebes, ada yang dari Tegal. Itu Majalengka, Ciayu, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Tapi kenyataannya ada di luar itu? Ada dari Brebes, ada yang dari Tegal. Ngaju pulang pergi atau menyediakan kos atau asramanya? Kalau untuk santri itu sendiri memang diasramakan. Nah, jadi mereka pesantren mondok diasramakan di sini. Saat ini kalau saya mau izin, jangan dimarahin, ini mungkin agak lancang, tapi kadang-kadang kan saudara-saudara kita tuh kadang-kadang yang dipertanyakan tuh maaf, ini bukan nyinggung ya, maaf untuk sebelumnya. Nih, saya kepengen mondok nih, berapa sih? Dan pakai bulanannya enggak? Itu mohon maaf, karena mungkin banyak ya seperti itu dipertanyakan, dan ini biar jenengan sendiri yang menjawab pertanyaan dari beliau coba dikasih tahu kalau di sini tuh bayar atau gratis atau gimana? Untuk di pesantren kami sendiri itu di Pondok Pesantren Siti Fatimah, untuk pembayarannya itu ada pembayaran uang awal, ya, uang pertama masuk itu kisaran 1 juta, itu untuk sekali masuk. Dan untuk sahriyah, istilahnya sahriyah per bulannya itu 270 per bulan. 270.000 per bulan plus makan 1 kali. Jadi hitungannya ya hampir sama dengan kos-kosan. Nah, cuma kita punya kelebihan, ya, kita ada pengajiannya, kemudian santri diatur, ya, dibuatkan jadwal. Sedangkan kalau di kos-kosan kita tahu sendiri, yang ngatur diri kita. Kalau kita nggak bisa ngatur, seperti itu. Jadi lebih tenang ya sebagai orang tua. Kalau ada apa nama bahasanya itu, ada mengarahkan, melindungi, bahkan ada aturan di situ. Masya Allah. Dulu semuanya, ya ini tadi jawaban selintas dari beliau. Di sini memang kalau dipikir satu sekali masuk 1 juta kurang lebih, terus per bulannya 270 plus makan sama makan 1 kali. Ini coba kalau kita ngekos sendiri, makan sendiri, terus belum resiko capeknya, terus terutama bangun pagi. Itu yang sulit, itu kalau saya jujur kalau saya jarang bangun pagi, jadi siang. Jadi kesiangan terus itu. Mohon maaf nih, ya gitu. Jadi Pondok Pesantren Istiqomah Siti Fatimah itu diambil dari sosok orang tua Pak Yai sendiri, nenek panjenengan, akhirnya sampai saat ini. Kalau saya boleh tanya nih, sekarang ada berapa santriwan santriwati? Kalau untuk santrinya sendiri, untuk sekarang itu kisaran 50 santriwan. Karena memang
ya tempat yang terbatas. Ini berada di tengah pemukiman padat penduduk. Iya, betul. Tapi tadi alhamdulillah mobilnya masuk. Jadi kalau ada orang tua, santriwan, atau wali murid, jangan khawatir. Jadi dari jalan raya itu bisa masuk tadi. Bisa masuk, jangan khawatir. Sedulur semuanya, dari channelnya Mas Paskar, alhamdulillah ini suatu kebahagiaan saya tersendiri, rasa syukur saya sendiri, saya bisa langsung datang dan menemui beliau, yaitu siapa tadi saya lupa. Irfan. Gus Irfan. Wah, luar biasa ini. Jarang loh ini. Saya ya sekitar lah, makanya ya bersyukur. Jadi Gus Irfan ini adalah penerus. Iya, penerus generasi kedua. Generasi kedua. Nah, ini perlu kita sampaikan sebelum video Mas ini diakhiri. Nah, ini seandainya saya nanti bersama teman-teman yang kurang baik ini, teman-teman saya nggak enak kita ngomong teman-teman yang baik, kita teman-teman yang kurang baik ini kan saya bawa 55 orang nih. 55. Alhamdulillah. Jadi ketiganya daripada santrinya. Mohon maaf ini. Jadi ngaji ke sini diterima nggak? Diterima. Saya sering mendengar santri kalong, itu boleh nggak itu? Boleh. Santri kalong itu boleh. Jadi santri kalong itu santri yang dia hanya mengikuti pengajian, tapi tidak menginap. Enggak. Gitu. Jadi dia pulang. Alhamdulillah kita nggak nginep. Jembatan kita nanti malah kosong. Bahwa jembatan kita ini tadi kita memang rame-rame hidup di bawah jembatan. Alhamdulillah. Jadi sampainya ke jembatan. Dulu semuanya memang ini Mas sengaja seperti ini, memang apa ya? Kadang-kadang kita ini lupa dengan dunia yang membuat kita ini memang sangat apa ya? Sangat bisa dikatakan sangat. Saya sampai membayangkan sesuatu hal yang sulit saya sampaikan. Jadi intinya nggak perlu saya sampaikan. Jadi memang nggak bisa saya sampaikan. Nggak bisa disampaikan. Nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Ya saking lupanya itu saya tadi. Jadi, ini lupa lagi kan. Nah, jadi gini. Jadi bagaimana pesan dan kesan Pak Ustadz sendiri mengenai apa ya, anak-anak kita, mungkin generasi anak-anak sekarang yang mungkin pergaulan bebas. Ini sangat ironis sekali, apalagi setelah mengenal namanya dunia digital, gadget dan seterusnya, itu luar biasa. Bagaimana cara membentengi itu sendiri untuk Pak Ustadz sendiri, untuk kami semuanya? Nah, untuk memang kita berbeda zaman, intinya zaman kita dengan zaman anak-anak kita, gitu kan. Nah, mungkin kalau zaman kita masih bisa dipantau oleh orang tua masih bisa mantau kita, gerak-gerik kita masih ketahuan. Tapi dengan anak-anak zaman sekarang, yang mana mereka sudah hampir semuanya megang gadget masing-masing, dan gadget tersebut pastinya, gitu kan, pastinya dia bisa melakukan apa saja dengan gadget. Dan ini tidak mungkin bisa dikontrol oleh orang tua. Gitu. Apalagi misalkan orang tuanya sibuk, pagi berangkat kerja, ya, kemudian pulang malam udah capek, langsung istirahat. Gitu. Nah, maka bagaimana caranya agar anak-anak kita bisa mengontrol? Ya, karena kita jelas sebagai orang tua nggak mungkin bisa mengontrol. Betul. Ya, kita nggak bisa ngawasi satu persatu. Dan mungkin tidak bisa melarang fatal tidak memegang HP. Betul. Itu juga sepertinya tidak mungkin, karena teman-teman sebaiknya semuanya memegang HP. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol. Betul. Orang tua nggak bisa, apalagi guru yang di sekolahan yang hanya beberapa jam, ya, apalagi teman-teman. Maka satu-satunya yang bisa mengontrol dia adalah dirinya sendiri. Salah satunya, ayo kita titipkan, ayo kita sekolahkan, kita ajarkan, dan bahkan kita kita masukkan ke pesantren-pesantren. Pemirsa, pesan saya untuk anak-anak panjenengan semuanya, pemirsa ya, khususnya di Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, titipkan di sini, di Pondok Pesantren Siti Fatimah yang berada di Gang mana ini? Gang Curug, Kangraksan, Harjamukti, ikut Cirebon mana ini? Cirebon Kota. Nggak akan rugi. Kita punya investasi akhirat nanti untuk anak-anak dititipkan di sini. Pasarkan pada beliau dan para guru-guru pengajar yang ada di sini.
insya Allah kita nanti akan tentunya akan apa ya, manen. Kalau orang Jawa itu apa itu menanam itu menuai hasil yang insya Allah akan kita seperti harapkan. Apa gunanya kekayaan kita, apa gunanya ilmu kita setinggi langit, apa gunanya bahkan anak kita sampai sarjana S1, S2, S3 tapi tidak mengenal agama. Bahkan berani dengan orang tua. Betul. Kita titipkan pada beliau, wah ilmu izin beliau ini ya. Iya betul. Masya Allah. Ini tolong di nah ini ya di Solihin siapa itu? Saya Mari ya. Masya Allah. Ini pendiri pesantren Siti Fatimah. Beliau ini yang ada di pondok pesantren ini. Mohon diingat, mohon dihafalkan ya alamat pondok pesantren ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya telah diizinkan di sini dan tentunya tadi saya ingin belajar banyak nantinya. Di lain waktu saya ingin belajar di sini bersama teman-teman saya yang kurang manfaat ini. Insya Allah. Jadi setelah ini tadi nanti bermanfaat lah. Ya, siap. Apa pesan terakhir mungkin yang disampaikan? Pesan terakhir? Wasiat berarti. Kayak mau mati. Harus. Iya, mungkin pesan terakhirnya ya, saya jadi nggak enak. Gimana gitu? Di era seperti ini, ya kita perlu membentengi diri kita. Ya, pastinya dibentengi dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dan itu akan bisa terwujud hanya ketika kita belajar, hanya ketika kita mengaji. Karena ya mengaji itu, belajar itu tidak kenal usia. Betul. Kalau kita belajar dari TK taman kanak-kanak, maka kita pun harus belajar sampai TK juga, taman kaplak-kaplak. Wah, Masya Allah ini. Jadi dari TK sampai TK sampai taman kuburan. Taman TK lagi. Aduh, Lur, ini nggak perlu kita panjangkan loh. Nanti saya malah takut kita nggak bisa pulang loh. Ya, dulu semuanya jangan lupa boleh di komen di channelnya Mas Nova kali ini, di like serta jangan lupa tinggal pesan-kesan apapun yang di sini. Sekali lagi kalau belum paham, ingin tanya lebih detailnya secara pondok pesantren Siti Fatimah, boleh nanti hubungi dengan nomor di bawah ini, jelas ya. Nah, nanti akan jelas sekali. Panjenengan saudara-saudara semua ingin mengenal lebih jauh, syukur-syukur anak-anaknya, ya tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya disekolahkan, dititipkan di sini, insya Allah amanah, insya Allah nanti bisa bermanfaat. Terima kasih. Ini karena waktunya sudah cukup, saya ingin ingin pamit dulu sama teman-teman. Mohon maaf ini, saya terima kasih sekali ini. Sama-sama. Insya Allah saya mampir lagi. Jangan ini ya, jangan apa ya. Kalau orang Jawa itu bahasa Inggrisnya harus dimarahi, jadi seneni gitu. Mohon maaf nih, wah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.